Assalamualaikum warahmatullah. Saya Azri dan di sini ada teman saya Farhan. Kami berdua akan mempresentasikan tentang cerebral palsy. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, di sini kelompok kami ada Dini, ada Azri, ada Najwa, ada Anissa, ada Stefani, ada Farhan, ada Rafiq, dan ada Tiara. Slide selanjutnya. Oke, definisinya cerebral otak palsi kelumpuhan cerebral palsi merupakan suatu kelainan otak yang ditandai dengan gangguan mengontrol hingga timbul kesulitan dalam bergerak dan melakukan posisi tubuh disertai dengan ketidaknormalan bicara, penglihatan, kecerdasan kurang, buruk dan buruknya pengendalian otak, kelumpuhan dan gangguan sistem saraf lainnya. Jadi di mana anak-anak yang menderita cerebral palsy dapat mengalami gangguan saraf permanen yang mengakibatkan terganggunya motorik kasar, motorik halus, juga kemampuan berbicara pada anak-anak. Selanjutnya. Jadi ini merupakan sebuah penyakit ya guys. Jadi dokter pasti akan melakukan diagnosis. Jadi diagnosis biasanya dilakukan dokter umum akan menanyakan riwayat dan perkembangan si bayi serta riwayat kesehatan ibu si bayi saat kehamilan. Kemudian dokter akan mengamati postur tubuh, gerakan, tonus otot, keterampilan motorik, dan refleks si anak sesuai dengan GMFCS. Dokter juga dapat merujuk anak ke psikolog pendidikan untuk menilai perkembangan intelektualnya sebelum dokter mendapatkan diagnosis yang pas. Selanjutnya. Untuk mengeliminasi kemungkinan kondisi non-cerebral palsy, dokter juga bisa melakukan tes lainnya. Seperti mungkin dokter bisa melakukan tes darah, USG kepala, mungkin untuk melihat perkembangan otak si anak, MRI, dan atau CT scan. Diagnosis ini dilakukan pada usia 2-3 tahun karena pada usia ini otak anak itu lagi dalam masa-masa pertumbuhannya dan masa-masa peningkatannya. Tetapi tingkatan keparahan baru bisa kita ketahui pada umur 4-5. Diagnosis ini memerlukan penilaian rutin untuk membandingkan dan menentukan kebutuhan dan masalah perkembangan si anak agar komprehensif dan akurat. Maka penilaiannya harus tetap dilakukan beberapa kali sampai mendapatkan diagnosis yang pasti. Oke, selanjutnya. Oke, penyebab kondisi cerebral palsy akan dijelaskan oleh saudara saya Farhan. Farhan, Penyebab kondisi cerebral palsy, penyebabnya dihasilkan dari perkembangan otak yang abnormal atau kerusakan otak pada saat melahirkan, kecelakaan, kekerasan, malpraktek, kelainan, dan infeksi. Gejala dan masalah yang dialami, lengan atau kaki yang lemah, keterlambatan dalam memenuhi masa perkembangan, seperti tidak duduk pada usia 8 bulan atau tidak berjalan pada usia 18 bulan. Gerakan yang tidak menentu dan tidak terkendali, gerakan yang gelisah, tersentak-sentak atau kikuk, masalah pada saat menelan, penglihatan yang berkurang, menyipitkan mata atau gerakan mata yang tidak terkendali, GORD atau gastroesophageal reflux disorder ketika tulang belakang yang tidak wajar atau skoliosis, pinggul yang keluar atau dislokasi kontrol kandung, kemih mudah terhambat, kejang atau masalah sembelit pada saat berbicara dan berkomunikasi atau epilepsi.
Next. Pengobatan. 1. Obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Jenis obat yang digunakan tergantung pada luasnya otot yang kaku. Yang kedua, terapi. Fisioterapi anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot. Terapi okupasi bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti duduk, berjalan, mandi, atau berpakaian, serta membantu meningkatkan kemampuan otot sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pasien. Ketiga, operasi. Bedah ortopedi prosedur ini bertujuan untuk mengembalikan tulang dan sendi ke posisi yang benar dan dapat memanjangkan otot dan tendon yang terlalu pendek akibat kontraktur agar kemampuan gerak pasien meningkat. Next. Azri. Oke, pencegahan. Sebenarnya sebenarnya pasti ini sering kali tidak dapat dicegah. Oke. Tapi akan tetapi resikonya tetap bisa diminimalkan atau masih bisa diperapa atau diminimalkan, maksudnya itu masih bisa tidak terlalu parah banget gitu. Teruntuk para ibu hamil, beberapa langkah pencegahan cerebral palsy untuk buah hati yang dapat ditempuh adalah memastikan vaksinasi komplit, terutama untuk penyakit yang bisa mengganggu perkembangan otak janin. Jadi harus memastikan vaksin yang bagus untuk janin dapat yang dimana vaksin tersebut dapat yang tidak dapat mengganggu perkembangan otak janin. Habis itu yang kedua berkomitmen dan menghadiri semua viritasi prenatal. Yang ketiga menghindari alkohol, tentu rokok dan obat-obatan terlarang karena itu sangat bisa mengganggu perkembangan si janin. Habis itu sesuai anjuran dokter. Dan juga bisa mengonsumsi makanan minuman sehat dan bergizi yang seimbang untuk bisa memenuhi nutrisi si janin. Habis itu yang terakhir adalah mengidentifikasi potensi ketidakcocokan RH terutama untuk kehamilan kedua dan berikutnya. Next. Fakta menariknya, gejala cerebral palsy pada tiap orang dapat beda-beda. Oke, cerebral palsy berbeda dengan kecacatan intelektual. Banyak kasus mereka memiliki kecerdasan intelektual IQ yang bahkan di atas rata-rata. Karena ada beberapa kasus yang dimana cerebral palsy ini kecacatan intelektual, tetapi kecerdasannya atau IQ-nya di atas rata-rata pada manusia normal. Habis itu ada gangguan bicara umum terjadi pada pengidap cerebral palsy. Yang selanjutnya adalah cerebral palsy mempengaruhi otot bekerja. Penyebabnya masih belum dapat dipastikan. Habis itu belum ada obat-obatan yang dapat menyembuhkannya, tetapi kita bisa meminimalkan resikonya. Oke, next. Oke, sampai segitu aja presentasi dari kami. Saya Azri dan teman saya Farhan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang salah. Saya dan Farhan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.